antara partai politik dan proses verifikasi ya, sampai proses verifikasi faktual banyak sekali isu yang muncul dan itu kemudian dilaporkan oleh kawan-kawan NGO yang lain ke DKPP dan itu masih menjadi darurat dan kemudian mengetarkan pemilu proses perjalanan pemilu 2024 ini. Dan ternyata dalam proses selanjutnya selain ada partai yang kemudian diloloskan dan ada yang juga tidak diloloskan, ada beberapa partai baru maupun partai non parlemen yang mengikuti proses verifikasi faktual. Ternyata di beberapa tempat seharusnya tidak lolos dan diloloskan. Dan juga ada juga dari sini Pak Bang Dom, Sekretaris Jenderal Partai Prima yang kemudian juga merasa dicurangi. Partai Prima ini merasa dicurangi juga. Prima merasa bahwa dalam proses perjalanannya lolos, tapi kemudian karena mungkin ada kepentingan politik atau apa itu kemudian tidak diloloskan. Nah, dari perjalanan itu juga selain proses pendaftaran partai politik, ternyata dalam rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkatan daerah ini juga banyak sekali proses manipulasi, kemudian proses yaitu dibuktikan dengan beberapa laporan-laporan yang terjadi di beberapa daerah yang kemudian merasa dicurangi. Nah, kami menganggap atau dalam kesimpulan kami, tesis kami bahwa pemilu ini dalam proses perjalanannya apakah ketika kemudian proses awalnya sudah seperti ini, banyak sekali indikasi kecurangan, bagaimana kemudian dengan hasil pemilu 2024? Apakah masih akan ada sekian banyak lagi kecurangan-kecurangan atau hasil dari pemilu ini kredibel atau enggak? Itu yang kemudian menjadi keresahan kami dan kami kemudian mengundang abang-abang, mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mendiskusikan ini. Bagaimana tahapan proses pemilu ini? Apakah kita kemudian hanya akan terjebak pada demokrasi prosedural yang kemudian karena hanya rutinitas saja, tapi kemudian mengabaikan proses atau mengabaikan hakikat dari demokrasi? Itu mungkin pengantar dari saya sebagai perwakilan dari Aksara, kawan-kawan Aksara yang punya perhatian lebih terhadap proses perjalanan pemilu dan proses perjalanannya demokrasi di Indonesia. Selanjutnya dalam proses diskusi nanti akan dipandu oleh Bang Faisal, salah satu bagian dari Aksara juga, yang juga sebagai pengajar di Universitas Bung Karno di UPK, yang nanti akan memandu proses berjalannya diskusi dan sambil juga menunggu mikrofon yang sedang berjalan. Mohon maaf. Itu mungkin pengantar dari saya. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman sekalian dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan FGD ini masih banyak kendala-kendala secara teknis maupun non teknis yang kemudian mempengaruhi proses berjalannya diskusi ini. Dan kami berharap nanti setelah diskusi ini kita dapat menyimpulkan, kita dapat menyimpulkan gambaran pemilu seperti apa dan bagaimana tindak lanjut kita sebagai salah satu pihak, sebagai salah satu entitas, sebagai bagian dari demokrasi ini. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan ke Bapak Faisal. Malam. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih kepada panelis. Saya jadi moderator teman diskusi untuk mempersingkat waktu. Mungkin teman peserta sudah tahu narasumber kita, Bang Ubay, dosen UNJ, Rai dan Madani dan Bang Tadatia dari SKIP. Ada Domingus juga kah? Ya. Oke, Bang ya. Jadi, untuk mempersingkat waktu mungkin kita persilakan bersama narasumber. Kita nanti mungkin dari Abang Ubay ke Bang Rai, Tadatia dan Domingus dan panelis yang lainnya nanti ya. Menanggapi tentang kecurigaan dari sedikit masyarakat tentang pemilu nanti. Benarkah pemilu itu ada indikasi
persilakan kepada Bang Ubedillah bertanggapan tentang indikasi apakah benar ada kecurangan untuk pemilu 2024, baik pemilu legislatif atau di pemilu presidennya nanti. Silakan Bang. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pemilu kali ini adalah pemilu ya tren kecurangannya itu lebih parah, lebih sistemik. Kan tentu kita memerlukan argumen. Bagaimana kemudian kesimpulan bisa dijawab dengan sejumlah argumen. Pertama, saya kira dari sisi penyelenggara misalnya, pada tahap awal pemilu itu sudah bermasalah. Bagaimana mungkin misalnya kita percaya penuh bahwa KPU itu akan menjalankan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip dan azasnya, ketika ketua KPU-nya sejak awal tahapan awal sudah ditetapkan, diputuskan oleh DKPP dan diberikan peringatan keras terakhir telah melakukan pelanggaran etik. Ini ketua KPU. Jadi saya melihat dari awal sudah bermasalah ya, pemilu. Karena dari sisi penyelenggaraan seperti itu. Kemudian yang kedua, dari sisi eksekutif, posisi presiden itu kan mestinya netral dalam konteks pemilu karena dia kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Tapi sejak awal sudah menjukir balikan diksi negatif menjadi seolah-olah positif. Diksi negatif itu bisa cawe-cawe. Cawe-cawe kan sebenarnya secara etimologis dia maknanya sangat negatif. Turut campur pada sebuah pekerjaan yang bukan pekerjaannya, atau mengambil barang yang bukan haknya, itu cawe-cawe. Di seluruh literatur bahasa Jawa, cawe-cawe itu adalah maknanya negatif. Tapi kemudian dijungkir balikan oleh kekuasaan eksekutif bahwa cawe-cawe itu adalah kepentingan negara. Ini ngaco. Jadi dari sisi penyelenggara pemilu sejak awal cacat moral. Yang kedua dari sisi eksekutif sudah menyampaikan satu simbol intervensi kekuasaan dalam praktek pemilu. Kemudian itu dari sisi antara penyelenggara dan kemudian eksekutifnya. Kemudian yang ketiga, peluang kemungkinan kecurangan itu juga sangat besar karena banyak riset di dalam penelitian di banyak universitas tentang pemilu itu seringkali ada intervensi kekuasaan di dalam penyelenggaraan pemilu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Persoalan yang sangat serius tahun 2024 ini adalah ada 270 lebih kepala daerah yang statusnya PLT. Yang PLT itu bukan produk dari sebuah proses demokrasi yang normal, tapi kan dia diangkat. Dan itu memiliki peluang besar dalam beberapa riset bahwa PLT itu bagian dari skenario kekuasaan. Jadi bagaimana kita bisa mempercayai bahwa instrumen kekuasaan tidak mengintervensi pemilu ketika kekuasaannya ditentukan oleh pusat yang seharusnya dipilih melalui sebuah proses elektoral. Bayangkan lebih dari 270 kepala daerah yang statusnya PLT, dan itu PLT itu sangat mudah dikendalikan oleh struktur kekuasaan pusat. Itu yang ketiga, saya kira kalau kita lihat tanda-tanda kecurangan itu sangat nampak. Jadi pertama dari penyelenggara, itu kedua dari eksekutif, keterlibatan eksekutif, dan lalu ketiga intervensi dari kemungkinan intervensi dari PLT pejabat daerah yang jumlahnya 270 lebih. Kemudian yang keempat, money politik adalah
data, dan itu melakukan satu operasi manipolitik yang luar biasa. Dan ini terjadi. Masyarakat juga menerima. Kita sudah proses. Apakah Bapak Ibu menerima? Iya, saya menerima. Berapa? 200.000, 300.000. Ini kan pengakuan. Dan itu hasil riset. Dan ini, saya melihatnya ini luar biasa. Karena sudah semacam ada proses habituasi. Gitu. Ada proses habituasi di dalam proses manipolitik di Indonesia. Sehingga kemudian masyarakat menganggap itu adalah hal biasa. Karena itu dilakukan juga oleh aktor yang menjadi bagian dari kontestan pemilu. Itu yang keempat. Yang kelima, proses manipolitik tidak hanya dilakukan terjadi dengan konstituen, tapi juga terjadi antara kontestan pemilu dengan penyelenggara pemilu di daerah. Ini parah. Karena tidak ada kontrol. Tidak ada kontrol. Saya bisa bertanggung jawab dengan apa pernyataan ini karena saya riset dan bahkan mungkin bisa kategorinya participatory riset. Karena begitu saya melihat gejala itu saya balikkan untuk melakukan konsultasi politik. Ada mekanisme yang kemudian melibatkan penyelenggara pemilu di dalam kecurangan politik. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita menggunakan 5 indikator saja, dan secara substantif, sebetulnya legitimasi pemilu itu dipertanyakan. Sulit kita mendapatkan satu keyakinan akademis bahwa pemilu itu betul-betul berkualitas. Enggak. Kami di dunia akademik ya geleng kepala aja, ini sebetulnya bukan pesta demokrasi, tapi pesta oligarki, pesta kecurangan pemilu, luar biasa. Jadi kemudian jangan heran kalau kemudian praktek kekuasaan yang terjadi setelah pemilu adalah mengulangi kesalahan yang sama. Jadi lalu kita merasa ini biasa-biasa saja, kita tidak bosan dengan praktek kekuasaan semacam ini. Kami si akademisi sudah muak sebetulnya. Kami tergabung dalam jaringan nasional akademisi melihat ini republik mengarah kepada satu keadaan yang memburuk.